Bayangkan kau tinggal di sebuah kos tua, dan setiap malam terdengar langkah kaki menyusuri lorong, padahal tak ada siapapun di sana. Jendela kamar terbuka sendiri, udara dingin menusuk, dan bayangan hitam tinggi berdiri mengawasi dari sudut gelap. Dialah jin muslim yang tak suka ada pasangan berani tinggal bersama tanpa ikatan halal. Angin malam berembus pelan di gang sempit pinggiran kota. Lampu-lampu jalan berkelip redup, sebagian padam ditelan waktu. Di ujung gang itu ada sebuah rumah besar bercat putih kusam yang sudah diubah menjadi kos-kosan. Papan kayu tua bertuliskan kos putri dan putra, kontrak bulanan, tergantung miring di pintu gerbang. Raka merangkul bahu Lila dengan senyum tipis. Akhirnya kita bisa ngekos bareng juga, Lil. Gak perlu lagi cakep bolak-balik kan? Lila menunduk, matanya gelisah. Gadis berkulit sawo matang itu tahu betul apa yang mereka lakukan bukan hal biasa. Mereka pacaran, belum menikah, tapi nekat memutuskan untuk tinggal satu kos. Alasan mereka sederhana: hemat biaya, lebih mudah ketemu, dan rasa nyaman karena tidak lagi sendirian di malam hari. Raka, apa nggak apa-apa ya? Maksudku, kita kan belum sah. Takutnya. Raka memotong. Nada suaranya meyakinkan. Santai aja, Lil. Lagian ini kos campur. Banyak kok pasangan lain juga tinggal bareng. Nggak ada yang peduli. Lila menarik napas dalam. Ada sesuatu yang terasa berat di dadanya, semacam firasat buruk. Tapi cintanya pada Raka ditambah bujukan manis membuat ia akhirnya mengangguk setuju. Mereka mengetuk pintu depan kos. Seorang ibu parubaya keluar, wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Ia memperhatikan mereka lama, seolah menimbang sesuatu. "Kalian mau kos satu kamar?" tanyanya datar. "Iya, Bu," jawab Raka cepat. Senyum tipis melintas di wajah si ibu, tapi tak kenapa senyum itu justru membuat bulu kuduk Lila berdiri. "Baiklah, ada kamar kosong di lantai 2. Tapi jaga sopan santun ya di sini, jangan macam-macam. Kos ini berbeda." Lila ingin bertanya maksudnya apa, tapi Raka sudah buru-buru mengiyakan dan menerima kunci kamar. Kamar mereka kecil, hanya ada satu ranjang besi, lemari kayu reot, dan jendela dengan tirai lusuh. Bau apek menusuk hidung, namun Raka tampak puas. "Lumayan kan? Besok kita bisa beli karpet, lampu kecil, biar lebih enak." Lila duduk di tepi ranjang, jantungnya berdegup kencang. Malam semakin larut, suara jangkrik bercampur gonggongan anjing menggema dari luar. Saat Raka mulai merapikan koper, tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Tapi anehnya, suara itu tidak seperti azan masjid biasa. Suaranya dalam, berat, menggema seolah berasal dari dalam dinding. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lila menoleh panik. "Rak, kamu dengar gak?" Raka terhenti. Ia memasang telinga lalu menggeleng. "Enggak, Lil, kamu capek kali, halusinasi." Namun Lila yakin betul, suara itu nyata. Suaranya merambat dingin ke tulang, membuat bulu kuduknya tegak. Malam itu, ketika lampu kamar dipadamkan, Lila tak bisa memejamkan mata. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan. Sekitar pukul 2 dini hari, Lila terbangun karena suara berbisik. "Bukan Muhrim, bukan Muhrim." Bisikan itu lirih, tapi jelas. Ia refleks mengguncang bahu Raka. "Rak, bangun, dengar gak?" Raka mendengus kesal, membuka mata setengah. "Apalagi sih? Udah tidur, Lil, jangan paranoid." Tiba-tiba, tirai jendela bergoyang sendiri, padahal angin tidak berhembus. Dari sela kain, Lila melihat sosok hitam tinggi menjulang di luar jendela. Wajahnya samar, tapi matanya berkilau merah. Ia menjerit. Raka segera menyalakan lampu dan sosok itu hilang.
"Lil, jangan lebay, itu cuma bayangan pohon," bentak Raka meski wajahnya pucat. Lila memeluk lututnya, tubuhnya bergemetar. "Aku mau pindah, Rak. Aku gak kuat di sini." Raka menarik napas panjang, berusaha tenang. "Kita udah bayar, Lil. Lagian jangan mikir aneh-aneh. Udah, tidur lagi." Meski mencoba memejamkan mata, Lila tahu ia tak akan bisa tidur nyenyak malam itu. Esok paginya, saat Lila menjemur pakaian di halaman belakang kos, seorang penghuni kos lain menghampirinya. Perempuan berhijab, wajahnya teduh tapi tampak menyimpan kelelahan. "Mbak baru ya?" tanyanya sambil tersenyum tipis. "Iya, saya Lila. Aku Sahri. Maaf kalau lancang, tapi hati-hati ya di sini. Jangan terlalu sering berduaan di kamar. Apalagi kalian belum..." Sari terhenti, menatap Lila dengan penuh arti. Lila tertegun. "Kok Mbak tahu?" Sari menunduk. "Aku juga pernah dulu sama pacarku. Kami ngekos bareng. Tapi setelah itu, dia sakit aneh. Badannya kurus, matanya kosong. Dia sering bilang ada suara yang ngajiin ayat di telinganya sampai dia nggak tahan." Lila merinding. "Terus, sekarang dia di mana?" Sari menatap kosong kejauhan. "Dia pulang ke kampung. Katanya mau ruqyah, tapi aku nggak pernah dengar kabar lagi." Lila tercekat, hatinya semakin tak tenang. Malam berikutnya, gangguan semakin jelas. Raka yang awalnya keras kepala mulai ikut merasakan. Saat mereka baru saja berbaring, terdengar suara ketukan keras dari lemari. "Duk, duk, duk." Raka bangkit, membuka lemari dengan emosi. Kosong, hanya pakaian mereka yang tergantung. Namun sesaat setelah ia menutup lemari, tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri dengan berderik pelan. "Assalamualaikum." Suara berat menggema dari lorong. Lila menjerit, memeluk Raka erat. Raka menelan ludah, berusaha berteriak, tapi suaranya tercekak. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam seketika. Gelap gulita menyelimuti mereka. Pagi harinya, Raka akhirnya mengaku, "Aku juga dengar semalam, Lil. Ada yang salam, suaranya jelas banget. Tapi pas aku keluar, gak ada siapa-siapa." Lila menatapnya dengan mata sembab. "Aku udah bilang, Rak, ini bukan tempat buat kita. Jin di sini nggak suka. Mereka Muslim. Mereka marah karena kita tinggal bareng tanpa halal." Raka diam. Ia yang biasanya keras kepala kini tampak goyah. Dari lantai bawah, suara ibu kos terdengar samar, sedang menasehati seseorang. Tapi kata-kata yang sampai ke telinga Lila justru membuat darahnya berdesir. "Udah kubilang, jangan melawan. Kalau mereka belum muhrim, cepat atau lambat pasti akan diganggu."